Oke, ini contoh soalnya tadi sudah saya copy paste, kemudian ini adalah formula K1, K4 untuk Y, dan ini adalah formula K1, K4 untuk Z. Oke, kita lihat kolom-kolom yang dibutuhkan. Oke, yang pertama tentunya kita butuh nilai H ya, ditempatkan di atas dan dia tidak akan berubah. Sejauh ini kita gunakan H0,1 saja. Kemudian kolom langkah, kemudian sama seperti pada metode Euler, tentunya adalah variabel bebasnya dulu, kemudian variabel tidak bebasnya. Dalam hal ini karena ada dua variabel tidak bebasnya, maka hanya dua kolom ini saja ya untuk variabel tidak bebasnya. Kemudian kan kita harus mencari tahu nilai Y di langkah berikutnya nih. Nah tentunya kita harus menjalankan formula pokoknya yang apa tadi ya, Y1 sama dengan nilai Y sebelumnya ditambah K1 hingga K4 ini dibagi 6 kan ya, tapi koefisien dari K2 dan K3 jangan lupa dikalikan 2. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu tuh K1 ya, K1-nya ya. Nah, K1 itu rumusnya H dikali F1. Berarti ya kita butuh nilai F1 dulu. Makanya setelah kolom Z kita harus tahu F1. Nah, sebenarnya bisa aja sih setelah F1 ini kamu tempatkan K1, silakan, tidak masalah. Jadi kolom ini, yang dua kolom ini boleh dibalik ya. Jadi setelah ini K1 atau saya balik aja apa ya biar Oke, boleh juga nih begini. Jadi setelah F1 baru kita menghitung K1 ya. Kemudian kita harus menghitung K1Z. Tidak boleh langsung K2Y karena untuk K2Y nanti lihat aja nih di dalamnya harus ada K1Z. Jadi setelah ke K1Y kita harus menghitung K1Z. Di mana untuk K1Z kita harus menghitung nilai F2. Makanya setelah K1Y kita butuh di sini K2. F2. Setelah F2 barulah kita menghitung K1. Jadi intinya adalah setiap kolom F itu dilanjutkan dengan kolom K. Karena kan K itu rumusnya adalah praktis H dikali nilai F yang barusan kita hitung. Kan begitu saja ya. Nah di sini saya balik, nggak masalah ya. Kemudian baru kita menghitung K2. Nah untuk menghitung K2 kita butuh XR plus H ini dia, maka di sini ya. Kemudian butuh kolom YR ditambah K1Y per 2, ini dia. Kemudian kita harus menghitung juga nilai ZR ditambah K1Z per 2, nah ini dia. Oke, kemudian barulah kita bisa menghitung nilai F1 ini. Maka di sini F1. Kalau sudah dapat F1, barulah kita bisa menghitung nilai K2Y-nya. Maka setelah itu kolom K2Y. Oke lah, saya rubah ini ya. Oke, jadinya ini. Nah, berikutnya kita mau menghitung K2Z nih. Tapi untuk K2Z kita harus menghitung F2. Maka di sini kita hitung F2. Apakah kita perlu membuat lagi untuk kolom-kolom yang ini? Yang XR ditambah H per 2, kemudian ini. Perlu nggak sih dibuat lagi? Tidak. Tidak ya, karena ini sama aja kan ya dengan yang ini tadi sudah ada kok di sini ya. Jadi tidak perlu lagi, makanya kita bisa langsung ke F2 saja. Nanti yang akan kita jalankan itu adalah titik-titik yang 3 ini. Oke, kemudian karena kita sudah menghitung F2, barulah kita bisa menghitung K2. Karena setiap kali setelah selesai F, selalu ke K. Oke, berikutnya kita ke K3Y. Nah, untuk menghitung K3Y, kita butuh F1. Tapi F1 yang dievaluasi pada titik ini. Nah, titik ini adalah titiknya XR ditambah H per 2, maka di sini ada XR ditambah H per 2. Kemudian YR ditambah K2Y per 2, maka di sini kolomnya. Kemudian kolom ZR ditambah K2Z per 2. Nah, ini dia kolomnya. Nah, berikutnya sudah punya titik-titik ini, barulah kita bisa menghitung nilai F1. Maka di sini kolom F1. Nah, kalau sudah ada kolom F1, tentunya kita bisa menghitung nilai K-nya. Di sini K3 ya. Oke, ini dia. Nah, sama seperti yang lain tadi, berikutnya hitung F2-nya pada titik-titik yang sama di sini. Maka di sini kolom F2, dan setelah kolom F2 tentunya kita menghitung K lagi. Oke, K dikali dengan, K itu diperoleh dari H dikali dengan F yang barusan kita hitung. Nah, terakhir kita menghitung K4. Nah, untuk K4 ini, kita butuh titik-titik ini nih, XR ditambah H, YR ditambah K3Y, kemudian ZR ditambah K3Z. Nah, ini dia kolomnya 3 ini ya. Oke, baru hitung nilai F1. Kalau sudah hitung F1, maka kita bisa hitung nilai K-nya. Oke, saya pindahkan.
Udah sampai K4Z. Nah, nanti sudah sampai K4Z, barulah kita bisa menjalankan rumus yang apa itu ya, saya tuliskan aja di sini bahwa Y-nya, Y R sama dengan nilai Y di langkah sebelumnya ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Ini ya. Itu untuk perhitungan Y di sini dan Z di sini, disesuaikan nilai K-nya. Oke. Di sini sengaja diberi indeks K1Y, berarti K1 untuk menghitung nilai Y. K1Z berarti K1 untuk menghitung nilai Z. Jadi hati-hati. Oke. Kita jalankan di sini untuk R sama dengan langkah awal tentunya R-nya 0. Nilai XR-nya berapa nih di sini? 1 ya, dari X0. Kemudian YR-nya? 2. Dari Y0. ZR-nya? 1 dari Z0 ya, dari informasi nilai awal ini. Kemudian F1 sama dengan, saya panggil ya satu-satu semuanya. Khairunisa Hasna. Sama dengan apa nih F1-nya? Bentar, Bu. Ini udah 5 bentar ini Hasna. Saya lupa, Bu. Maaf, Bu. Anita, F1-nya sama dengan gimana Anita? Anita? Iya, Bu. Dari Y-nya kan 2 ya, Bu. Terus dikurangi 4. Dari Z-nya 1 plus X-nya 1. Oke, ini ya. 2 untuk nilai Y-nya dikurang 4 dikali Z-nya 1 ditambah ke nilai X ini ya. Oke, jalankan ini kan ya F1-nya. Kemudian K1Y-nya, Rahmat. Rahmat, Utami. Lagi susah, Bu, kata Rahmat. Oh, sinyalnya susah. Oke. Utami. Pakai rumus yang atas, Bu, itu yang K1. Mana ada itu yang rumusnya apa itu, Bu? Nah, yang atas. Nah, iya ini. H ya? kali ya. H ini dikali apa tadi? F1 ya? F1 yang barusan kita hitung ya pokoknya. Oke. Berikutnya F2-nya sama dengan Indah. Uh, 4 dikali 2 dikurangi 7 dikali 1. Oke, ini F2-nya. Kemudian K1Z-nya, Nuvita. Pakai rumus K untuk K1 untuk metode rungkutan Ya, yang atas. apa itu? Boleh di scroll ke atas, Bu? Enggak usah dihafal lagi ininya. Oh iya, HF. HF ya 0,1 iya. kali F2. F2 yang barusan kita hitung ya. Iya. Pokoknya K itu selalu H kali F ya. Berikutnya XR ditambah H per 2, Syifa. R-nya 1 tambah 1 per 2 dikali H. Tambah 1 per 2 kali H atau H per 2 sama saja ya. 0,1 dibagi 2. Oke. Ini sama saja dengan biar tidak repot kita terlalu banyak. Oke. Berikutnya YR ditambah setengah K1Y atau K1Y per 2, Ayu. Sama dengan nilai dari YR ditambah nilai K1Y. K1Y-nya berapa, Ayu? Minus 0,1. Oke, ini ya, dibagi 2. 2. Oke, berikutnya ZR ditambah K1Z per 2. Siapa lagi ini? Septiana. Nilai ZR 1 ditambah
0,1 dibagi 2. Oke, 0,1 dibagi 2. Hati-hati ya, jangan ke negatif 0,1 karena kita menghitung nilai Z di sini maka dikaitkan dengan nilai K1 punyanya si Z. Oke, berikutnya F1-nya sekarang Endayani. Min 1 dikurangi 4 dikali Z-nya F2 itu ditambah X-nya. Berarti angkanya yang mana itu Endayani? Yang itu Bu ya, F1 sama dengan di aksen. Langsung dimasukkan ke fungsi Y min 4 plus X. Oke, YZ X-nya yang mana Endayani? Y-nya min 1. Pakai yang GR itu Bu, yang part tidak bebas itu. Yang 2 ini? Oh iya. 2 dikurangi 4 dikali 1 ditambah. Salah Endayani. Ayu, gimana Ayu? Coba ya Bu. Sama dengan H dikali F1 Ayu bukan K. F1 Y aksen. Sama dengan 1,05. Lupa Bu. Ada yang ingat Vira? Vira? Maaf Bu, baru join lagi tadi, terkeluar. Oh, oke. Ica? Sama dengan 1,95 Bu. Ya, betul. Kemudian? Kurangi 4 kali 1,05 Oke. ditambah 1,05. Ya, betul. Itu dia ya. Tepat sekali yang disampaikan Ica. Jalankan fungsi yang pertama ini, X, Y, Z-nya itu ya ganti dengan kan ini sekarang yang menjadi X-nya. Kemudian, yang menjadi Y-nya itu adalah yang ini. Yang menjadi Z sekarang adalah yang 1,05. Yang menjadi X sekarang adalah ini. Oke. Kemudian K2Y-nya sama dengan nilai H dikali dengan F1. Kemudian untuk nilai F2Z berarti sama dengan 4Y dikurang 7Z. Nah, yang dijalankan yang mana nih? 4 dikali 1,95. Oke, betul sekali. Kemudian dikurang 7 dikali 1,05. Oke. Maka K2Z-nya sama dengan nilai H ini, jangan lupa dikunci, dikali dengan F yang barusan kita hitung. Ini. Oke. Berikutnya ke sini, XR ditambah H per 2. Berarti nilai X-nya ini ya, ditambah H-nya jangan lupa dikunci, dibagi 2. Kemudian banyak sekali kolomnya ya. Saya freeze dulu. Oke. Kemudian YR ditambah ini, K2Y per 2. Berarti YR-nya adalah 2 ditambah K2Y-nya yang mana nih? Minus 0,12. Ya, betul. Ini dia ya. Dibagi 2. Kemudian ZR ditambah K2Z per 2. Berarti sama dengan ZR-nya 1 ditambah K2Z-nya yang mana? 0,045. Ya, betul. Ini ya. Dibagi 2. Oke. Nah, sebenarnya kolom F1 dan F2 itu bisa copy aja sih sebenarnya dari sini. Atau yang 4 kolom ini copy aja nih. Kita lihat ya. Pokoknya setiap kolom ini saya copy ya. Nah, coba kita lihat apakah benar. Harusnya dia mengarahkan ke perhitungan yang 3 kolom ini ya. Oke, kita lihat. Nah, benar ya. Dia mengarahkan ke 3 kolom ini. Kemudian K3-nya juga mengarahkan ke H ini, karena H-nya kan tadi sudah kita kunci ya, dikali dengan F yang barusan kita hitung. Kemudian F2 ini dia akan menjalankan fungsi 4Y dikurang 7Z. Nah, benar nih. 4Y dikurang 7Z dan dia menggunakan yang angka yang ini. Yang barusan X, Y, dan Z yang barusan kita hitung kan. K3Z-nya adalah H ini dikali F2 yang barusan kita hitung. Jadi sebenarnya cukup sekali saja sih sebenarnya kita menghitung nilai F1 hingga K3Z-nya, KZ-nya. Berikutnya, sorry sebentar ya. Bentar ya, saya off cam dulu. Oke, berikutnya XR ditambah H, berarti 1 ditambah dengan H ini. Ya.
Nggak bisa di copy ya kalau yang ini. YR ditambah K3Y berarti 2 ditambah Nilai H 0,1. K3 untuk Y. K3Y. Ditambah Min 0,11. Ya, negatif 0,11. Kemudian ZR ditambah K3Z berarti nilai Z sama dengan 1 ditambah tambah. 0,0. Oke, ini ya K3Z-nya. Udah, berikutnya copy lagi nih F1 sampai F1, K3, F2, K3. Copy aja ke sini. Udah, pasti tidak ada yang salah. Dia merujuk ke kolom ini ya, WXY, benar ya? WXY. Kemudian ini juga nilai H dikali dengan nilai F yang barusan kita hitung. Yang ini dia menjalankan 4Y dikurang 7Z untuk YR tambah K3Y dan ZR ditambah K3Z. Kemudian K4Z itu sama dengan H ini dikali dengan nilai F yang barusan kita hitung. Udah, berikutnya kita ke langkah 1. Nilai XR-nya sama dengan gimana ini, Nuvita? Nilai X di langkah 1. Nuvita? Lupa Ibu, mau lihat dulu. Wah, tugasnya udah beres Nuvita? Tesnya udah. Oke, Ayu. X1-nya berapa Ayu? Sebelumnya ditambah nilai H. Oke, thank you Ayu. Ini ya. Nah, berikutnya nilai YR-nya. Ica. Nilai Y sebelumnya Tambah. ditambah H dikali F1. Itu nilai K, nilai Y. Bentar Bu, berarti bentar. Yunas? K1 ditambah 2 kali K2. K1Y ya. Ya Bu, K1Y 2 kali K2Y. Ini ya, jangan salah. Ditambah 2 dikali K3Y. Oke, ditambah. Baru ditambah K4. K4Y. Oke, ini ya K4Y. Dibagi Kemudian, 6. sip. Oke, berikutnya nilai Z-nya. Nah, Robiatul. Ya Bu, ZR yang awal ditambah K1Z. Oke, K1Z, oke, ditambah 2K2Z tambah 2K3Z 2 kali K3Z ditambah K4Z. Oke, K4Z dibagi 6. Oke, berikutnya yang baris 1 ini kita copy. Udah penuh ya di langkah 1. Tinggal copy, tarik saja ke bawah. Tadi kan tujuan kita sampai ketemu X 1,5 ya. Nah, ini X sama dengan 1,5 berarti di langkah ke-5. Oke. Maka inilah estimasi nilai nilai Y dan Z dengan menggunakan metode Rumputa. Sampai sini ada pertanyaan? Yang kolom ini berarti bisa diabaikan saja ya, karena nggak ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Banyak ya kolomnya, jadi harus hati-hati banget. Nah, di bawahnya ada untuk H0,05 ya, tentunya dengan cara yang sama ya, hanya berbeda di banyaknya langkah tentunya, karena kan nilai X-nya pasti akan semakin kecil jaraknya ya. Cara membaca trennya juga sama saja dengan menggunakan metode Euler tadi. Bisa dilihat dari F1 dan F2 sini. Ada pertanyaan untuk metode Rumputa? Belum ada Bu dari saya. Oke, thank you. Oh, saya mau. Oke, saya kembali ke PDF filenya.
Oke, nah ini adalah gambar grafik solusi eksak atau solusi sebenarnya dengan solusi numerik, di mana solusi numeriknya itu dengan menggunakan metode Rumkuta. Dan di sini saya menggunakan H0,05 dan 0,1. Perbandingannya adalah kebetulan dia berhimpit ya, jadi nggak kelihatan bedanya. Padahal sebenarnya ada bintang, titik-titik yang dinotasikan dengan bintang, di mana itu menunjukkan untuk H sama dengan 0,1. Kemudian yang circle yang berwarna biru hijau itu untuk H0,05. Nah, yang ini adalah grafik Y dibanding X atau Y terhadap X solusi Y. Kemudian yang ini adalah grafik solusi Z terhadap X. Nah, apa yang bisa kalian baca nih dari sini? Sama aja sih sebenarnya dengan kesimpulan yang disampaikan Yunas di malam lalu ya. Metode Rumkuta bahkan berhimpit ternyata ya, dia titik-titik dengan solusi numerik itu ternyata berhimpit dengan titik-titik pada kurva solusi sebenarnya. Jadi kita bisa yakin banget bahwa ternyata solusi numerik dengan menggunakan metode Rumkuta sebegitu dekatnya dengan solusi yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau di sini saya memang tidak menyajikan perbandingan antara metode Euler dan Rumkuta, tapi harapannya kalian sudah membayangkan kalau dengan menggunakan metode Euler tadi kan ternyata ada nih yang apa nih namanya, nih lumayan berjarak tuh titik-titiknya dengan kurva yang sebenarnya. Nah, sedangkan kalau dengan metode Rumkuta dalam hal ini bahkan bisa dikatakan berhimpit, yang menunjukkan kita rasa-rasa mau bilang bahwa wah jangan-jangan emang sama nih solusi numeriknya dengan solusi yang sebenarnya. Tentunya jadinya solusi dengan menggunakan metode Rumkuta lebih efisien ya. Namun sesuailah dengan jerih payah mendapatkannya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kalau